Rabbi yusli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah dalam suratul Baqarah. Firman Allah ini kita gali maksud tujuan ayat supaya kita bisa memahami masalah hakikat batin. Arti tafsir bisa dipahami untuk syariat. Diwajibkan atas kamu berperang, sedangkan berperang itu kamu kan senang ya Rasulullah. Ini Tuhan mendekat sebagai jam diutamakan pada saat itu. Orang itu disuruh berperang orang Islam saat itu. Tapi orang sini berperang nih pada tujuh. Coba. Tetapi boleh jadi Tuhan kamu benci kepada sesuatu. Senangkan kamu benci itu baik untuk kita. Dan barangkali kamu senang dengan sesuatu, tapi nih kamu senang itu kada baik untuk kita. Allah nggak tahu, ikan pada tahu. Ini paling kena lawan kita semua. Setiap waktu saat kadang-kalanya kita menyenangi sesuatu. Padahal yang kita senangi itu kada baik lawan kita. Bila kada terjadi kecewa, inilah model kayak menyasar ada juga, model ada ketujuh ada juga, model baca waya ini tuh, nah pikiran ini larut, lantaran kada tercapai kandang seorang. Dan ujar Allah Ta'ala memang ada kadang-kadang ikam tuh kada senang dengan sesuatu, tapi itu baik belum nikah. Tadi kan senang dengan sesuatu, tapi kada baik belum nikah. Lalu Allah kada mengabulkan gawian apa juga pun. Allah kada mengabulkan kecewa, padahal itu untung juga nih dalam dagang nih. Allah kada setuju. Sebab Allah sayang dengan kita. Kalau kita rusakkan kita, itu merugikan kita kan. Dunia akhiratnya, bukan dunia aja, akhiratnya juga. Dan ada juga Rasulullah Ta'ala, ikam senang dengan sesuatu, ikam kada senang, tapi itu baik lawan nikah. Jam kada ketujuh tapi baik lawan nikah. Maka itu dalam hukum fikih itu adanya karena sesuatu istiharah. Artinya minta petunjuk kepada Allah tentang sesuatu yang belum kita kerjakan. Itu sunnah Rasulullah. Istiharah itu bermacam-macam orang cara menggawe itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku nak tahu ya, tapi kamu tahu bang syaratnya. Eksempel contoh kadang-kalanya yang kita senang pada sesuatu tapi kada baik untuk kita. Jadi maklar. Nah, bagus maklar. Karena kita memaklar tanah. Hitung-hitung se-M sudah untung. Di Cikrami orang 50 juta dah. Calon hitung, calon bojong se-M. Nyaman benar loh. Tahu-tahu kan bukan ini kada jadi. Lalu duit Cikram hilang, tapi diambil, ya ampun tanah. Bahkan nyumpah tuh bang. Nyata sudah punya calon bojong deh kada jadi. Sudah setelah 6 bulan, 7 bulan, orang sekali menjualkannya. Orang deh. Tawan nak orang nang pecandukan kita tuh juga. Makin kecewa kita. Setelah setahun tumbuh ya, sertifikatnya belum habis. Nah, lalu urusan notaris ke polisi, maklar karena, namun karena sekali mendengar jam itu, alhamdulillah aku kerja. Nah ini, jangan aku sholat tangkap orang aku, alhamdulillah kerja. Nah itu kadang-kadang kita kadang begitu, babini kah, belaki kah, makanan kah, pekerjaan kah, bakawan kadang-kadang kita kadang itu. Sebab kenapa yuk kita kadang mengetahui keinginan Allah. Semua apa juga pun kita sudah diatur. Nanti kalau dapat duit kan jadi duit.
Tapi sudah aturan Allah kalau orang menuju batin bertauhid kepada Allah. La tahzan innallaha mana kada perlu takutan kita. Umur jodoh langkah rezeki sudah urusan Allah Taala dalam hidup-hidupan. Kenapa kita mandek ini? Kenapa kita istilahnya kesemaran kesini? Kita harus sadar. Kita ini diatur oleh Allah. Kita hidup kada memasan. Hidup kita kada kehendak kawitan, kada kehendak kirtis, kada kehendak presiden. Kehendak Allah. Ya Allah. Anjir tuh bayi jajah jaluhum nasata wala yusdak sampai masanya indah kada bisa menghendaki kada kawan. Kawan hitungan kada masuk tuh. Cuma kadang kalanya kita kadang mengerti kita hidupnya keinginan Allah. Seluruh apapun yang kita keluarkan keinginan Allah. Cuma kadang kalanya nang terjadi pada diri kan dicocok lawan hati kecewa. Jangan diberi orang duit sekian kali jadi sekian aja sedih. Orang alhamdulillah ya untung diberi orang duit 10.000 timbang parai lalu ya Allah modelnya. Apa kita ini sudah tahu kita diulah Allah. Allah menciptakan hambanya, Allah menciptakan makhluknya. Aku bertanggung jawab itu. Apapun kehidupannya, kematiannya, segala aku bertanggung jawab. Karena akan ada mukmin kewajibanku aku menjaga orang beriman menjawab itu. Yang kita mengambil Al-Quran di sini, kewajibanku aku menjaga orang beriman. Nah kita faktor dia perlu minta jaminan Allah. Beriman gak ada dulu, itu aja dulu syariatnya. Realisasi orang beriman kayak apa? Dia nak minta jagaan Allah Ta'ala, andaknya nyaman Allah Ta'ala, imannya ada orang tempuh. Awalah, tapi sian bos. Kenapa saya bos saya gaji sama aja lah diura. Coba belajar perilaku kita nih. Lebih baik daripada orang. Sopan santun kita lawan bos lebih baik. Kita kada perlu minta nilai lawan bos. Ini baku kayak ini kada perlu. Sama kita kada perlu minta nilai lawan Allah hidup nih. Cukup ya Allah Ta'ala ikam surangan. Kalau aku banyak mana ibadat nangkai Allah, aku banyak ini tolong ya Allah. Allah kada nilai itu. Nah sama kita bos. Banyak diantaranya sudah dijadikan Allah anak diulah kawan lah bos. Kada cocok. Kada beradab. Ampun maaf orang Banjar itu bebendir lah. Orang kita Banjar ini paling kenal hati sudah. Kita masuk 60% kalau baik kita Banjar. Biar namun tahu di Jawa atau pembantu orang Jawa makan sama-sama aja lawan bos tu pada akun semeja. Biar tahu. Sameja aja kada makan. Di bawah ini makan. Kita pembantu ada pada bos makan. La ilah orang Banjar. Ada beradab lalu. Udah itu di Jawa mah. Apalagi lah kayak di Jawa itu. Kada bisa berdiri di lantai depan mundur burit dulu tinggal mundur hanya berdiri. Itu ada pernah di Jawa. Nyanyi Jawa ini guru lantaran jam Belanda kada itu. Memang Islam disuruh itu aturan. Itu Islam. Adab itu setengah daripada iman. Adab itu setengah daripada iman. Malu itu setengah daripada iman. Cuma oleh karena kita kata belempo, tapi tahu orang adab. Lalu kan kita pikir nah ini kayak judulnya. Belum sahabat mengaji dulu kan di Jawa 6 tahun loh. Nyaring pandir bagurun jam ciling sih. Nyaring tuh pandir pada bagurun ciling guru. Ada kawan ulun orang Sukerjo Malang, Panggal Madura, semoga Jawa. Nyaring pandir ciling sih mana. Kamu udah dapat ilmu sih? Hah? Ada sedih banget atau perguruan usahakan dapat ilmu atau ada sedih? Ilmu sebenarnya di perguruan. Kamu udah dapat ilmu sih kita biar kayak itu ya. Itu kan ada adab. Belum terhadap Allah, belum terhadap kita adab lawan guru itu sama adab Rasulullah sudah. Badab lawan Rasulullah sama badab Allah Taala sudah. Jadi jauh di Jawa itu kan pembantu ini nang karena Ta'ala ini pembantu
Hati dia sampean bujur-bujur di Jawa lah kalau melihat tuh. Ulun melihat aja kada pernah makan sama-sama, duduk sama-sama lawan ampun bosnya kada pernah. Baturunnya sampai aku bersuara macam Jawa nih maunya kasihannya orang dan sekadar mau ya Pak ya kada beadabnya kalau kita di Banjar ini akhirat pada bos dulu pada bos babaksanya bos orang pun bagi makan segala macam pada dulu pada ampun rumah hebat orang Banjar nih. Maka orang Banjarnya pun maaf kadang menjelang kita Banjar 60% ya dulu. Kita mempercaya orang kita Banjar perusahaan di mana aja bagus jangan seperti sumbelitannya. Nah itu seperti kita Banjar dah. Aku kena hendak jadi jumus umuran nih. Nah itu kan ulun tuh empat sini jadi mendengar cerai karena sanggup aku bakal menang itu bujur kamu umuman kita nih jalan hidup gua di jejaknya tuh wow kita harus pikir suangan jangan menyuguhinya benaran la ilaha kada betawi tak menyuguhinya benaran ya kita harus berpikir juga jangan nangka itu seorang beriman seharusnya apa asal muasal menanggawian sampai nyaman ini sebelumnya cuma pulang kedakalnya ya Rasulullah artinya suatu perusahaan itu pulang maka itu bayar upah buruh itu sebelum keringatnya ulun kada menyalahkan orang umpat dan diurang karena penyakit-penyakitnya mulai ya yang ada cukup di rumah ya Bagawi ini kan cukup digaji makan anak ini bos kita urusannya mau kada mau pikirakannya sumbalitakannya jangan cukup makan di rumah ya Pak. Jadi pasti kita sebagai pemimpin sebagai perusahaannya awak memandang melihat standar orang tua ya Pak. Maka itu kadang-kalanya buruh itu di mana-mana apabila hidupnya cukup aja nyaman aja tadi pikiran yang belitakannya. Jadi ya Rasulullah pulang memudahkan jangan ikam bidangkan ya Rasulullah. Ya kegenangan itu mesti jauh dibantu tuh. Antara ikam lawan pembantu jangan ikam bidangkan makannya apa. Kalau ikam kena madam ikam berbidaan antaranya yang beriakan kalau ikam ya Rasulullah. Nah itu Pak. Tapi lu melihat di Jawa nang itu asa halus baru kan makan kadang bersama-sama berdua kedua ini. Maka aku bina kaya nang atau jadi yang belanja itulah itu pulang. Dan kedua surah An-Nisa ayat setelah dibanding gitu loh. Yalladzina amanu hijrakum fampiru subhati awam piru jami'ah. Hai orang yang beriman hendaklah kamu hemat. Berhati-hatilah menghadapi musuh kamu. Bangunlah memerangi mereka dengan cerai-berai atau menghadapi mereka pakai golongan. Wa inna minkum amal liyab lain bat'an bi'ain asabatkum musibah. Liman lain berarti anna asabakum musibah. Qala kad amallahu alayya illam mahum syahidatan. Di antara kalian di antara kamu ada orang yang munafik. Di mana-mana zaman Rasulullah sudah ada munafik. Orang nang dua muka nang berlambat-lambat sampai disuruh nih. Namanya pensuruh perang kah? Berlambat-lambat. Pas orang nanti seorang ada umat bonnya tolak nah. Meninggal mati dalam perang. Itu apa judulnya? Lalu dia berkata, untung aku kada dapat kada jadi orang kurban. Lambat-lambat, cuma orang nafik itu bang. Sebab aku kada hadir dalam peperangan beserta mereka. Ini perkataan orang-orang munafik. Ini dikabarkan Allah di zaman Rasulullah secara lahir melawan kafir Quraisy. Jadi sampai hari kiamat Al-Quran ini berlaku. Jadi bagi kita memerangi hawa nafsu pada diri. Sebab kada pernah habis-habisnya sampai Rasulullah mengatakan jihadul akbar jihadun nafsi, perang yang paling besar perang melawan hawa nafsu.
Ada lagi, nah paling abdal adalah memerangi awak di diri, nah kan diusir itu memerangi awak surangan aja. Namanya keinginan pribadi, namanya keinginan pribadi kita ini selalu mensyariatkan Allah. Di mana jangan guru selalu mensyariatkan Allah. Bapanir indah Allah, bakawan indah Allah. Sama anak manang taros. Jadi kayak apa anak manang taros tuh? Berarti ada seorang ini seorang berarti kawan manusia ini kediaman agama coba kawan bapak ini saja, tapi seorang juga memutusinya ya Allah. Kalau bang iya juga orang bernyala empat bernyala membunuh ada mau seorang juga bedanya. Maka ada kalanya kita ini sifat manusiawi banglah kada bilain selalu hendak pandang indah Allah, selalu hendak memiliki kayak supaya memiliki. Dan ketiga supaya kepingin benar tahu dengan sesuatu. Para Rasulullah, ikam jangan hendak tahu namun ikam kada mengetahui. Ikam jangan hendak melihat apa yang ikam kada lihat. Karena ikam mulai fitnah atas diri ikam kada lunjurang mulai fitnah atas diri ikam. Di mana fitnah diri ikam melihat sesuatu. Kalau tinggal menikapinya juga komentar ini karena fitnah terus nih. Ini bujur kada orang kita lihat kayak itu. Fitnah harus datang. Maka itu kita kadang melihat kedosa tak melihat, kita kadang pernah mendengar kedosa sempat mencari dengar kedosa, kita kadang tak kedosa tak tahu. Jadi kita sorangan aja dan ilmu batin pun maaf lah. Jangan ngurusi orang, awak aja kan tahu urusi dia. Kayak Pak Guru firman dengan awak ada tahu urusi. Ngurusi lihat seorang aja ahli hari-hari ini, tak lihat nah haram. Mengurusi mendengar seorang aja sulit bana weh ini. Terlalu mendengar nak haram. Apalagi dengan orang anaknya kita nafsi aja bang. Lihamali walakum amalukum. Diri kita aja ikam amalikam aku amalku. Kati apa kita ini dengan anak mencari sensasi kadang-kadang kehidupan, menceramah orang alim, pegawai, orang kaya selalu mencari sensasi supaya dikenal, supaya top segala macam. Padahal dia Tuhan tak kayak mencari sensasi dia pun sedemikian tahun dikam kena aku mangkat. Umat saya manusia kan habis mati apa kan? Piala apakah mati itu ada pak? Ada jam tangan cincin kacamata yang tinggal di pasuk yang dipacul. Akhirnya membawa segala macam kita kada sadar lah. Nah maka itu paling besar yaitu perang melawan nafsu ini paling jauh sebenarnya. Tapi perang nafsu ini ada 3 faktor. Bil lisan pada hukum fikih nafsu ini banyak puasa. Sebab makan macam-macam itu keinginan kebanyakan kita kena nafsu ini roti segala macam. Itu orang yang duluan budaknya kada makan barang menyawa tuh. Supaya nafsu jangan ini karena daging apa ini makan ini. Secara Islam banyak puasa. Memerangi nafsu pada hati pula. Jangan itu ini belajar melatih diri bahwa kita ini diatur ya Allah sebaik-baiknya amatur. Ya dirun tadi kelahiran kita kada keinginan kita. Kandak-kandak irti sampai bakal kandak kaitan jangan tenang olah ada tahu jadinya apabila kalau orangnya apabila ada tahu dokter ini banyak kesalahan juga kada pas. Nah, amun kita pinandu kita ini dibikin Allah Ta'ala. Kenapa kita kada rida atas ketetapan Allah? Kususahakan tahun ini ya tahun ikam kugaringakan ikam ini kuhancurakan rumah tangga ikam ini. Anak tahu beneran dia gitu. Ketika merasakan Nabi kamu aku namatur. Tapi bagi orang yang batinnya marifat kepada Allah, sama ta'atan Allah. Ya Allah bika da yasbir ala balai. Tidak atas ketetapan Allah, sabar atas cobaan Allah. Kayak apakah? Kayak apa? Tetap bisa nang. Dia mah aturan orang ada, kadang tak salah. Ya jadi sebab istilahnya hawa nafsu itu adalah orang yang menyesatkan diri kita sendiri. Hawa nafsu itu istananya dalam diri kita.
Dan namanya nafsu ialah akuisme, keakuan kita yang belum makrifat kepada Allah. Ini tidak batin nih. Sebab setiap manusia yang hidup mempunyai nafsu masing-masing. Kenapa? Sebab diperintahkan Allah orang beriman itu wajib memerangi nafsu. Syariat nak ini, tauhid nak ini, hakikat kita menjadi hakikat ini. Bab nafsu itu ingkar menyatakan adanya Allah. Rasa kita ini indah benar direndahkan. Bapak kaya enggak, bapak ndir enggak, bapak makan enggak, berjalan indah benar direndahkan kita. Ya bahasa sensasi selalu hendak mencari pujian. Padahal Allah Ta'ala ini baju buruk pak, yang penting aurat tertutup. Kan orang saja memandangnya, menyandangnya seorang lah. Jangan baju itu pakai bebinan yang paling banyak mana kita pakai anak arisan, anak pengantin. Oh boleh baju ini ya, bersembat orang ya. Saya pertama sudah menyangka orang kada baik ya Allah. Kedua sudah sangka kada baik kan manusia ini. Orang gestar apakah orang menyambat, alhamdulillah menambah pulsa amal seorang. Jangan sujud dalam kehidupannya lah. Sangka buruk kan buruk di betasawufnya. Manusia itu siapa, pandir itu siapa, mendengar itu siapa, melihat itu siapa. Biar kayak apa orang itu tak boleh ingat. Kadang-kadang aja kita disambati orang mah maaf lah. Dari sambati orang sakit, orang jangan. Masih buat aku bisa diri. Kadang-kadang orang menyambut itu bujur. Orang yang kita tuh bujur, biar ingkit mana aja. Bujur bang yang kita bujikam ganda, ada hak. Kenapa orang bilang dasar bujur ingkit kita kan? Sekali besar bujikam ganda, bujur bang dalam ngomong ingkit, orang ingkit kah? Apakah? Harus ada bendera. Tidak perlu di bendera. Itu urusan orang. Tolong bang lah pakai orang gitu. Talang kata bujur tak apa cara pakai makan teman mandir untuk. Wah ini kan biar aja kan perlu komentar dulu. Untung-untungnya ilmunya seorang sekadar mendengar awak seorang aja kan bujur pendengaran itu untuk. Jangan cuy kalau masa ini itu urusan inya. Dan kita terlalu banyak komentar. Makanya Rasulullah jika mau kadang melihat kan usah umpat melihat. Kenapa Rasulullah? Karena komentar enak. Komentar itu banyak dustanya. Nang sekilan jadi sedepak. Kalian lihat orang tabrakan sudah. Balik orang tabrakan, orang tabrakan. Keluar darah segala macam. Bulit pian kok. Ada orang banyak kawan. Wah komentar pian tuh 2 kali lipat tingginya. Bisa tadi. Daripada nang sebujurnya 2 kali lipat. Saya bilang, aku yang melihatnya 2 kali lipat, bang. Maka itu bangsa surat kabar juga lah, nang sekiranya lipat. Dustanya banyak, manfaatnya dalam kita kadang-kadang. Namun kita dalam ilmu batin cuma kurang segala macam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, ketetapan Allah. Kenapa kita heran? Kenapa heran kita tak jadi nabi amrillah dan kemirankan sesuatu aja. Orang tabrakan enggak, orang nakal kok, orang mencuntan enggak, orang apa? Oh itu kurang harus kita kuliah kau kan nomor pada kena benar itu pun baik. Kita benar itu agama. Dan disuruh itu agama. Bukan pemandiran yang itu ini bukan tapi agama yang kau ibadahkan kuliah kau kalau kan nomor pada kena benar pun baik itu agama yang disuruh tuh. Kita ini terlalu banyak komentar. Karena apa? Mengomentari orang seorang pang masih ada. Coba mungkin bujur minallah ilallah billah. Lihat tak pernah ingat itu. Kita mengomentari lagi. Bila dia nggak ada mengomentari atas sesuatu, dia nanti banyak dustanya ya. Bila ada banyak dusta, selamat ya mudah. Maka itu dalam istilah pemandiran sufi. Menjadi orang sufi apa pendapatnya? Dalam hidup kehidupan itu yang paling besar itu nafsu. Yang paling singkat itu apa? Dalam kehidupan waktu. Waktu jalan kita hidup di berpacu dengan waktu. Kita nyaman tertawa perjalanan lalu. Kalau sampai habis belum sampai di rumah sudah jiun kita, waktunya habis.
Nang mampu itu apa? Menipu jago ya. Apa ya menipu ya? Dunia. Malah itu dunia illa mata'ul ghurur. Kehidupan itu nipu semua. Mau globalisasi binian nipu, lakian menipu, sugi nipu, orang miskin nipu, pejabat menipu. Nah mana guru? Coba lihat itu kembali kita itu. Contoh, yang berjalan ke mall, dalam bahasa ada biuk ada. Bila orang ke mall tuh ada orang susah. Bila tuh ke rumah sakit jaringan semua orangnya ke rumah sakit, ya Allah. Tapi bujurlah di mall tuh orang kaya semua. Datang bawa mobil segala macam ini. Iya dulu kisahkan pembinaan semalam tuh ceramah. Ingat arwah kayu bersuara. Cok ya sudah. Kalau ikan nak mencari gini jangan di pasar sih. Kalau di pasar tuh banyak nipu sih. Mencari berarti di rumah-rumah, berarti kalau keluarganya kayak apa. Harus mencari orang sugih cuy. Yang penting keturunannya, lawan agamanya. Duit merini aja sih. Bertamu di pasar buat potongan ini. Jadi dulu lagi bujangan tahun 60 tuh. Sebidanya bang masih bahasa di wadah dia wadah. Bila kamri sungai desa di kabel. Sepeda simping mari saya sepeda. Dia malah babinnya makyati. Suki ibadah. Kagak dengan seorang ayat. Wadang ya. Karena nontonan orang kamu sampai orang biskut bulikan bagian aja bungol nih udah ada suara kain itu dulu kan ada sudah motor ojek mobil jangan paling harap tukang harus bicara atau nomor bicara atau bini ampat bapak ada kisahnya kalau bicara bayar tahun 60 tuh kan pas keluar bicara ulun dari jauh-jauh, amun lihat potongan sandalnya, make upnya, bajunya segala macam, serudungnya segala macam, tasnya kan kisah orang kaya. Saya kalau ringi sampai ke Ketak Baru, masuk Ujang Guntur, aduh banyak rumahnya ini. Nah, jadi apa nak merusak di pasar toh? Berarti tak tipu, bujur kayu pakai. Nah, bujur kaya. Apalagi wah ini naik mobil, turun mobil, grip. Nah, kau pakai mobil karena boleh ke mobil lain pulang. Aku ada tahun nelpon grip tuh tahun bujur. Datang motor ini, boleh motor pindah kayu berapa udah bisa motor lah. Padahal sekalinya, ya Allah. Belum di kampung Arab belum sudah kawin, tahun 70 sudah kawin, tahun 72 ada orang kawin bang, kadang ngebat orangnya, kadang-kalanya Pispa, kadang-kalanya sebelum orang 90 Honda tuh, kadang-kalanya Suzuki belalang datang, pacaran, ada pacar kok bang, ulunnya wakil RT, ya tapi jam 10 nya boleh, pakai awal kan semua, yang mau pada buat minyak kan, jangan lewat jam 9. Bila jam 9 pacolnya tuh lepaknya tuh uang simpannya lepaknya tuh bila kayak ada dari latihan itu buat kita nih nggak buat kita itu udah kita kok mimpinnya kok pas boleh dan surat jauh buatnya laksana yang jam 9 tanggalih bila kayak kami ini dari daerah gengnya bang kita di sini karena bilang kita menyikat aja pak sudah macam itu ya besok jam 9 malam mau 9 motor ganti-ganti ya akhirnya datang juga jam 10 pacol lapak jam diancol sih balik pacol lapak buatnya pacol tangkenya pacol tangkenya boleh 9 motor tangke ke dalam lapak ke dada atau sekarang kan dada paksa pirit boleh kalau sekaitannya RT bang, duit bang kaitannya ada apa duit? Melamar ya. Sudah melamar, boleh kan ya? Jadi jar kaitannya atau siapa kemater? Kalau kau kemater, kau dapat? Nafian kali banyak masuk kampung orang. Untung ada orang boleh juga.
Tapi pian yang gentil kan sebagai orang tua. Kalau kami kadang berusaha sudah nasihati juga anak pian lama berapa benar kan. Sudah nasihati jangan seakan-akan kadang dilihat di kampung ini sopan. Lo wakil RT di sini. Terima kasih dengan aja. Awet. Nah sekarang hebat lagi pian sekarang sesuruhan orang berjual emas di pasar itu murung aja. Nah kalau bisa mobil pun bos di bawah. Iya, sudah kawin, harus sudah buruk. Sudah kawin sudah buruk. Mana jago mobil, mana sepispa segala macam, yang piurang. Nah ini kadang-kadangnya kita ini dalam kehidupan kakak-anak ini kan tua dulu kah, jangan melihat penampilannya. Ujar Luqmanul Hakim bepadah, saya lihat kali kita ambil dulu belum hakikat. Wahai anakku, ikam jangan percaya kepada orang yang kamu belum kenal. Apabila kamu percaya, kamu tertipu nak ya. Sebab bukan akan ke agama ya. Mulai kamu bahas, wahai anak, kamu jangan percaya kamu. Kita percaya segala macam ibadah segala bang nyuruh ibadah segala kenal. Tertipu udah. Ulun ketua aja nak tertipu, ulun piantuk aja. Dari ini pucernya segala macam, lehannya semua amalia segala. Tertipu udah. Karena kita percaya, kita kan yang mengenali sejujurnya kan harap tapi harap semua. Nah, terus Luqmanul Hakim kan gitu. Banyak orang datang banyak bilang ini guru akan dapat ini. Ayo aku budi aja yuk. Suruh budi aja, ayo gawe aku budi aja. Nah itu benar beritanya. Yang paling dekat dengan kita tuh apa yuk? Kematian. Kita belum membuka hakikatnya belum lagi. Yang paling berat dalam kehidupan ini bukan amanah, berat dan amanah. Yang paling sulit dalam kehidupan ini apa sulit mana? Ikhlas. Sulit banget itu. Yang paling susah dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa yuk? Sabar. Malih mana sabar nih? Yang paling berharga dalam kehidupan iman. Berharga mana itu? Yang paling mudah apa ya? Yang berat ada, yang susah ada, ini paling mudah pulang. Pulang dosa. Paling mudah pulang dosa dah. Orang sambatiran kan dosa dah. Nah, paling mudah dah. Yang sering kita lupa dalam kehidupan ini, ulun pian sama aja. Bersyukur kepada Allah. Nama bakar amal. Dalam hidup kehidupan beramal siang malam, tabakar, gibah. Nah mendorong ke neraka itu apa ya? Sedang ibadat segala macam, tapi mendorong ke neraka. Lidah kita nih. Karena mulut badan binasa. Lidah kita nih. Kan beramal seharian, sambat ya orang, habis seharian terus satu orang. Dan menenteramkan hati apa? Nah ini yang penting mana supaya tentram hati segala macam. Memang Allah Ta'ala ada bijiktat bainal qulub aja dan Allah hati akan aman. Ini dalam kehidupan cari kawan orang yang beriman. Bila bakawan orang beriman nih menenangkan hati. Ya bila kada bakawan beriman kan udah kain lagi bini bagi sah. Sarak aja mah publikin kayak itu. Oh coba. Tapi kalau orang yang beriman kawannya kada usah. Emang itu retaknya rumah tangga itu juga sabar dia biar. Namun tak ada orang nang kada itu apa ya rumah tangga semacam bualan bunga syaratnya bagi harta kamu siapa bagi aja kalau kurang ajar lah. Tapi orang beriman sabar buntong kembang rumah tangga dan anak kasihan anak. Nah ini orang beriman itu dibatakannya sebuting yang paling ditunggu oleh Allah Ta'ala dan umat Rasulullah khususnya. Paling ditunggu Allah Ta'ala tobat ya firman ada di kalimat yasya kayak padikan busaika asal jangan syirik on dia aku ampuni asal ikam Tuhan. Jadi tobat ini ditunggu oleh Allah Ta'ala. Rasulullah
70 kali. Setelah hadis Bukhari Muslim menerangkan baca istighfar 70 kali sehari semalam. Orang kada berdosa, orang mursyid. Kita ini kebanyakan buka mata dosa, buka telinga dosa. Pada pagi kira istighfar yo. Paling minim 1000 dan hubungin amal di Abu Kolon tuh. Jangan 1010 kali kita baca. Itu cara kadang-kadang rasa-rasa jawab jantulah. Ada nang para lalu segala belajar. Makanya dia lebih sembahyang baca 11 kali dulu. Astagfirullahaladzim 10 kali. Terakhir asim Allah gila ilumai wa atubu ilaih terakhir itu. Nah, kita dalam sembahyang ini secara syariatnya bang dulu lah. Allah menghapus dosa dulu sekarang dalam salat. Dia hapus Allah Ta'ala. Tambah istighfar tuh ulang. Ini secara syariat aja belum hakikat lagi. Mau hakikat biar sembahyang, biar beramal, beribadat, kamu kali pinando karena raka juga sekalinya. Sedih lagi mendengar itu penting syariatnya dulu. Nah, sembahyang tetap digawe. Allah hendak mendapatkan sesuatu maunah natijah. Ini nah ulun pada ayat ya. Sembahyang kurang ahli amal. Kada tapi ahli amal biar nang wajibnya aja. Itu kan tak ada. Tapi biar ahli sedekah, karasi sedekah. Karasi sedekah. Yang tu ahli jannah. Pian sedekah duitnya kan ada. Sampai yang pian Senin Kamis bang wajibnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus jalan. Kecuali dilanggar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jangan berikan dulu lah. Kita ada acara sedikit. Orang tes bacaan 2 selamat. Ada yang kesembuh bos dulu. Hanya bertahan. Bilang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah bukan lah. Pintol mahadang dia. Nah, tapi bagi orang yang marpas sempurnanya nih, habis sembahyang tuh bujur loh. Apalagi bagi sepian kada tak ubah. Ini mesti dikelilingi malaikat. Hamsalatin malik ini baribu malaikat mendoakan dia. Berdoa bujur biar Allah Subhanahu wa taala. Memohon bujur. Berarti sebelum taubah gitu. Karena berarti sekadar taubah tuh malaikat mesti tetap ada. Kalau taubah tuh ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat. Siapa membaca habis Jumat yang 107 tuh? Itu habis dosa semingguan tuh. Tapi orang si imamnya dan di belakangnya banyak caranya kan tahu. Orang baca 77 batis kada boleh berubah. Assalamualaikum, assalamualaikum Al-Fatihah dibaca ubah. Nah jodoh tuh. Dia jurakan tuh baca 77 tuh batis jangan diubah kecuali tuntung. Hanya diubah tuntung baca 77 itu. Itu padilat nang asli dapat amun sebut ubah lain padilat pulang. Sama kita baca liham satu subiha tuh. Lain itu nang biasanya bacaan habis Jumat ke 7 kali. Bacaan Abu Nawas tuh. Kalau Muhammadiyahnya kan apa? Yang selamat. Itu Sair Abu Nawas. Lain hadis. Cuma di dalam kitab Fatwa ada diterangkan si Abdul Sya'rani ya hapus dosanya. Nah itu dipakai oleh orang bawah ini. Kalau dimakan kan dipakai itu. Sair pendirian Abu Nawas. Ini makanya baca bisa bilang Jumat Tuhan. Di mana-mana di masjid mau kita tua kita umat dia kita pakainya. Itu lain Quran, lain hadis. Sairnya Abu Nawas. Jadi kan bisa membaca bagus juga, karena membaca ada apa juga. Namun aku bang lah, karena jadi imam udah kawan tak paksa ya. Habis bacaan segala macam dia kok wajib kok sembahyang sunat Jumat tuh, pada Jumat pada baca tuh. Sebab aku beberapa kitab buka tuh itu Sair Abu Nawas, lain hadis dan Al-Quran. Bagus saja membaca tuh jam dosannya Mama Dakar. Misalnya dihapus, maka ditangkap dan namun ini bang itu oleh hadis bang lah. Karena sekarang kita cari jalannya.
Apa sebabnya kita diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memerangi nafsu? Sebab nafsu ingkar menyatakan adanya Allah. Orang beriman itu diperintah Allah memeranginya. Sebab iman banyak, ada 5: iman ilmu, iman taklid, iman ayat, iman hakikat. Adapun iman taklid, adapun iman ayat, ada iman ilmu. Kalau iman ilmu percaya lawan Tuhan dihuruf lawan ditulisan. Iman taklid percaya lawan Allah Ta'ala ujar guru. Jadi iman ayat itu masih raba-raba, ya ada gugurnya laisa kamislihi syai'un itu. Dia beriman, kalau iman hak lain. Yang percaya kepada Allah mengenal. Nah ini benar-benar dapat merasakan. Kalau sudah dapat iman hak, lalu ingat kada dapat diri lagi. Nah dipakainya itu hitungannya iman hakikat. Sebab iman hakikat lah hartin wala sotin, kada ada huruf, kada ada suara. Yang wujud artinya ada, mustahil ada, berarti ada. Mana adanya Allah, merasa ada. Bukti adanya Allah, pian orang. Nah alamnya kan memandir lagi, kamana jua pun nang ada di buktinya adanya Allah, melihat punya Allah, pandangan kada lagi pandir toh. Itu adalah harfin wala sotin ini hakikat. Melihat merasanya, mendengar merasa, berjalan merasa undak Allah Ta'ala. Ini hakikat karena iman hak mengenali bahwa ada ampun adil rampus sampai ke dalam punya Allah. Cara realisasi iman hak tadi kan di depan dia ilmu rasa. Maka ilmu ulun ini ilmu rasa. Orang banyak kayak tasawuf ada tasawuf akhlak, tasawuf ini banyak tasawuf ada ulun ini tasawuf rasa. Tadi bisa seseorang merasakan among kada bujur pinando. Dan bujur pinando ben among kada bariadah kan kada latihan, kada kau merasa juga pian. Pian tahu ya sudah. Nang artinya untuk tu ini among sekali-sekali aja makan pian untuk tu. Kada benar merasakan kayak merasa untuk. Tapi kalau tiap hari membangun untuk ya Pak. Mama rasa oh ini bisa manis ini kada. Mungkin sekali-sekali aja makan untuk kada tahu pian nama bisa manis, nama kada bisa manis. Tapi kalau pian rancak memakan untuk tidak kau membedakan. Nukar ini pakai sari manis. Nukar ini kada karena pian sudah membiasakan untuk nak kada bisa manis kene. Nah untuk bisa manis kene. Kamu sekali-sekali aja kan sama kita. Mengaji juga tasawuf. Redehnya kada ada karena kamu pian merasakan siapa mata pian bujur kada aku ni apa. Tahu. Mau memandirnya pas Pak. Memandirnya pas. Tapi merasakan dengan benar kan. Nah itu jarul mampu kita ini kada ada aja kurasa mutirasnya. Tahu bin sama dia. Merasa bin lah bin kada ada. Kada berupa aja cinek. Itu jarul banyak orang mengaji tasawufnya batinnya munafik kepada Allah. Mendirnya aja, penyesuaiannya kada merasakan itu munafik batin kepada Allah Taala. Jadi apalagi kan debat tasawuf. Nama aja tasawuf aja banyak kan kedudukannya batinnya munafik kepada Allah. Tapi kalau bujur itu menuntut, hendak mana kada mendapat juga, biar asabuya biar dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Jadi mana kebanyakan orang memerangi hawa nafsu hanya sekedar sampai di hati. Hati makhluk. Sekedar akal makhluk. Bahkan bisa sampai ke perasaan, tapi perasaan makhluk. Sebab memerangi hawa nafsu hanya sekedar biasa alahir aja, belum mengembangkan diri kepada nur dan kepada wujudnya. Inilah orang dikatakan iman serupa tapi kada sama. Banyak arif billah mengatakan, ambil contoh dalam Darun Nafis dulu. Mengenal Allah itu laksana mengenal nyor jin. Dalam Darun Nafis gitu, mengenal Allah itu sama mengenal nyor jin. Nah mana dikatakan hakikat minyak? Pertama buang sabut, kada buang tampurong. Ya kalau ketiga terdapat nyor. Kalau hendak minyak harus diparut nyor dulu. Itu sebab apa? Tampurong itu asma, nyor itu sifat, minyak itu rasa. Sebab minyak itu rahasia nyor. Buang dulu kulitnya. Buang tampurungnya, dapat nyurnya, dikupas, diparut, dilelep ulang.
Sedangkan di lele itu kena kada bujur lagi. Buangnya teh lalanya, padahal manis banget teh lala tuh. Nyaman benar, makannya pakai jari. Ingat bahaya aku zaman tahun 60 tuh nyanyi Simpang 3. Palanin ini ya baju Simpang 3 Rp5 3, itulah tahi lala. Dari itu jam tahun 60. Ibu jangan kuliakan gitu sampai bercatur. Nah, itu pianlah sudah artinya dia pulang kan di nyerot itu diparas buangnya ampasnya sandangnya santon dia diguring pulang dia arut pulang sampai ada tahilannya buangnya pulang tahilalanya sebab kalau masih ada tahilala minyak bauron harus samot sudah tahilalanya habis hilang sama sekali kalau jujur minyak diminum bisa menyangat iwak bisa gasan berurutan bisa. Nah ini kalau sudah duduk di sini dornya semua jadi karena apa? Itu sempurna sudah sebab minyak itu rahasia niur jadi sama aja kita lapas akal kita lapas asma kita lapas sifat kita nah sampai diri kita kan lagi pekat berarti ada af'al Allah, dangar Allah, garak Allah, lihat Allah, asma Allah, sifat-sifat Allah. Sampai nama wujud ada pun kita. Jadi wujud insan itu adalah rahasia wujud Nur Muhammad. Wujud Nur Muhammad terrahasia adalah wujud Allah. Jadi Allah Muhammad itu manusia orangnya tuh. Jadi manusia ini sewujudannya dibuka rahasianya kenyataan Allah Muhammad. Itu minallah ilallah billah dari Allah kepada dengan Allah. Kemana aja pun orang marifat batin yang sempurna perjalanan nurnya sedetik pun kada bisa dengan Allah. Kada bisa kemana aja. Itu dah melakal maut mencabut tuh 2 kali bulik berpaling kepada Allah. Ya Allah wahai Tuhanku, Engkau perintahkan sudah kedua kali kada sanggup aku sebab Engkau nak pamit mohon Engkau ya Allah padanya. Kulihat engkau benarnya ya Allah kayak apa pun ya Allah. 2 kali kau perintahkan mengambilnya Rosyano bin Siano. Hamba laksanakan ya Allah. Tapi tatapnya dari awal sampai akhir. Aku pandang ini nyatu engkau ya Allah. Sudah ya Tuhan berdisalihin aku. Jibril bawa sampaikan sugainya lenyap. Turun Jibril sampaikan Jibril. Astagfirullah langsung tinggal. Ceraga tangan Jibril. Jadi orang kan dicabut tuh berhimpun. Cakap jam tuh kan udah mati, habis baterai. Cakap sepeda motor tuh kan udah rusak, habis bensin. Amun rusak tuh biar bensinnya hilang kan hidup. Jamnya tuh nah, biar baterainya buka, jamnya rusak, hidup lah. Sama maksud. 3 hari 2 hari tatap pada sama orang tuh. Orang kan mati, berhimpun aja kan. Dimakamin hilang maka dipindah dari suatu tempat ke tempat lain diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini banyak manusia yang kada mengerti dikiranya yang bosan sembahyang wah udah surga bujur ceritanya tapi nang sembahyang surga itu mana beramalnya surga itu mana mungkin dinandu menyuruh pinandu bujur bujur kedenya melakukannya bahkan nyaman masuk surga atau gulungan di antara 72 gulungan ya Rasulullah 73 firqah 72 sembahyang sama puasa sama ibadah sama melalui proses neraka dulu. Satu gulungnya tanpa hisab itu umatku ya Rasulullah. Nama umatku orang yang kamu mata hidupku ya Allah Ta'ala mama akan wujud engkau mau ini maka itu udah kawa. Jadi bila kata arif billah kita kadang kau menanggapi hukumnya sama aja keluar. Ambil istilah kata dalam Al-Quran parangilah orang kafir yang ada di sekitar kamu agar ia menemui kekerasan daripada kamu. Ambil nikmat. Hawa nafsu pada berdiri ini wajib menemui kekerasan. Pun kita nih. Kalau kita lama berarti nafsu lama. Apabila orang di dalam jihad tuh mundur aja hukumnya munafik mati. Sama marifat pembelaannya mundur rasa Allah. Kata rasa seorang munafik batinnya Tuhan. Hakikatnya dari itu kata arif billah yang dan bikamti bedakannya tadi kan. Hendaklah bagi orang yang menuntut hakikat
membuat semacam wirid atau amalan. Nama wiridnya di setiap detik hendaknya mengalahkan hawa nafsunya dengan jalan merumus diri. Sebab kebanyakan orang mengalahkan hawa nafsu itu dengan jalan membanyakan zikir, bagus juga. Membanyakan ibadah, bagus juga. Tapi lebih berzikir, cilik pula. Wah berzikir, lah, tapi banyak bagi orang yang fasik, bilang kesedihannya minum. Mabuknya lewat, tapi habis mabuk, iya pula. Sama, asik kita berzikirnya sudah, zikir, tenang, habis berzikir, cilik pula. Ada di sini jauh. Tapi apabila merumus diri sehingga benar-benar nafsu itu akan hilang. Karena bisa timbul lagi karena dirinya yang ada di sudah terganti. Jadi samping zikrullah secara syariat diamalkan, mengenal memandang wujud asal muasal ini penting banget. Inilah dikatakan orang dalam hidupnya tapi lepas daripada ingat kepada Allah. Dalam Al-Quran, isolatihim daimun. Ini ada seorang ulama Yahudi paling hawas. Di Mesir ulama Yahudi ini sampai betuyuk orang Islam masuk Yahudi. Kenapa? Saking kasarnya. Apapun yang datang kepada Yahudi itu, yang namanya orang-orangnya tutup aja. Ada di penjagaan kayak kita sapam, kita orang alim kiri kanan kayak sapam alam pada alam itu militer. Rasulullah itu kan ada nama siang sidinlah. Kalau kilir kada di sapamnya sidin Rasulullah itu. Sampai orang kada tahu lah sidin. Nah, kalau enggak ganangan pulang. Guru-guru di Jawa tuh di Jombang dari kayak marusan ya. Kami alim sana ya. Kawal kamu ngerti. Aku di sini apa coba? Kamu alim belajar di sini supaya orang jangan tahu kita alim. Kawal kamu belajar supaya orang tahu kita tuh jangan alim di sini. Kayak harus mana yang nonton. Insyaallah yang pakai pampian. Insyaallah pakai bakawan kasih bapak supaya orang pada tahu bahwa jam tu alim di sini. Wah ini subhanallah. Kalian kadang menyambat tapi Allah sekadar menjadi amsalah linnas ila Allah yatafakkarun. Kuberikan contoh kepada manusia semuanya berpikir tentang itu. Menyambat tak salah Allah kena. Bagi ulun supaya jadi contoh teladan dalam kehidupan. Kalau kita memilih, cara kita tuh memilih, menilai, apa segala macamnya mata kita juga, ilmu kita juga jalurnya. Nah kadang bagus jadi teruti, nah bagusnya kayak ini aja semua. Ya Allah kalau punya urusan kan. Ini masing-masing manusia bisa mencari sensasi. Tapi kematiannya kan ada sensasi lagi. Ini kan ada perhatian Allah, maka dia lagi sedih kan. Jikalau dirinya kada terganti dengan inilah dikatakan orang yang dalam hidupnya kada pernah putus dalam Allah. Jadi Yahudi tadi. Akhirnya orang-orang sufi di Mesir tuh ya bermufakat. Maka kita mengadakan satu rapat. Dinampak supaya nak membunuh Yahudi itu. Karena mengampirakan Islam banyak munafik. Murtadin banyak murtad. Lantaran kehebatan paliatan si Yahudi nih. Orang tutup. Apa yang kamu aja? Tambah nyaran. Kalau nek masuk nih. Ikan nenek sudah boleh kan? Bisa minta. Dibalik itu saja. Jadi datang orang sufi ada di antara satu orang sufi di Mesir, bukan di Mesir aja, kumpulan dari Irak, dari Baghdad segala macam. Terkenal orang Yahudi itu. Saking karamahnya, saking walinya. Sampai-sampai mengalahkan modelnya artinya kemudian orang Islam. Sehingga orang Islam banyak murtad masuk Yahudi. Karena takjub lawan keadaan si Yahudi itu. Ada seorang orang sufi mengingat orangnya dalam kitab keundangan. Aku aja pilih seandainya. Aku soal mati gak ada masalah. Tapi jangan lagi orang Islam lain sampai murtad. Buat nyelading kan? Buat nyelading, tanya pinggang, jalan dan diubah. Katoknya nama Yahudi. Apa yang kamu sini aja Yahudi?
ngomong gitu. Anak pertama pian, ayah bisa pindah landing di pinggang kan pindah. Udah kamu lihat nih. Nanti kiri pindahnya ke kanan. Suruh pindah dia, Wak. Nyara-nyara datang langsung bunuhnya. Pindah ke kanan. Lepaskan daripada jasmani kamu. Maksa membuang dia. Sudah buang, silakan masuk. Masuk. Sama dia wali juga datang deh. Lalu bersuara. Nah orang Islam sopin. Perlu batakon pian aja sebutin. Apa sebab penyebabnya sampai piannya? Apapun pian dunia dimanapun pian melihat. Mudah saja. Mudah saja. Lawani kehendak dia tiga bisa. Ini pedang ilmunya. Lawani kehendak dia tiga. Ada kita banyak hendak menuruti hati. Tapi kalau pada wali lah orang supi ini hebat juga. Diam setempat. Udah dapat wahyu dari Allah Ta'alanya. Sorenya masuk Islam ya. Nafsu itu udah kon. Ngapain mas melawan nafsu? Pernah kita hendak makan ini hati lewaninya, hendak minum kata aku minum, hendak makan berarti kata aku makannya. Aku sebutin aja apa benda yang dikam cakai itu biasa dasar kainan. Kita masuk Islam aja. Jelas ya nafsunya ada kon. Jangan masuk Islam jatinya, jangan nafsunya. Saya disaksikan aku mengucapkan syahadat. Wah, dia melawani perasaan nafsunya aja. Dia juga memedahkan. Aku bikin ini diberikan Allah Ta'ala, diberikan orang di atas seperti dia. Aku melawani kehendakku. Aku polok, keler, kadarat, keraut. Baik aja harus itu. Kita masuk Islam aja. Jelas ya. Hatinya ada kedakun. Saksikan aku mengucapkan syahadat. Hancur ya. Kan jadi pembunuhan. Aulia Allah Ta'ala zaman itu kawannya dilindungi pada saat itu gitu. Itu aja. Jadi kalau hendak ibadahannya sini untuk libatkan jasto lawannya pengawan nafsu kami. Kita berjalan kata-kata jualan di orang bagi bang orang tu. Yang murkalan di orang bagi bang orang. Jadi Rasulullah bila orang nak ada memberi dalam dikam dari itu. Bila orang memurkai kamu kasih. Wah ini Rasulullah tu. Ada kita kalau sudah muarto boleh aja. Nah itu bang kita. Kenapa kita macam itu? Dalam kita dibawa akuisme keakuan kita bang menjilat ada apa bang lah. Jadi jelas suara sudah orang Yahudi tadi masuk Islamnya. Nah coba hebatnya. Jadi ini bahasa saja Islam selalu memusuhi keinginan Anda. Dari itulah sampai ini masuk Islam. Itu Islam begitulah seterusnya. Jadi kalau kepingin hendak mendapatkan hijab, maka masuklah rasa kita itu. Sebab rasa kita itu selalu artinya merongrong pada diri kita. Sehingga perbuatan jasmani apa aja rasa kita. Padahal jasmani itu pada barang mati. Kita hiasi jasmani, kita bagus barang mati. Di bawah kol kelir najis dan paruh tahin. Yang lalu salah itu dibungasi segala macam di ini segala macam. Padahal hukum Islam itu supaya kita tetap auratnya. Batin maka kosong mana kasihan tahinanya. Nama lihat tuh aku jadi batin, nama mendengar tuh batin tetap aja. Jasmani nama lihat, mendengar melihat itu tersiksa batin. Itu termasuk oleh untuk alat ta'amil miskin. Nah, termasuk pula Wajalikan yang dool yatim sama. Tapi yatim hakikat, miskin hakikat. Roto yatim, kan ada umahnya, kan ada bebannya. Dan di bawahnya kalau itu sifat tujuh dia. Sekarang sifat tujuh pian ambil. Rasa seorang melihat apa kata karing lah. Sirawani tersiksa jangan makan kandang, minum kandang. Nah ini kadang-kadang sedikit kayak panang dapat hijab dari Allah Ta'ala, amun batin kosong, batin tersiksa kadang-kadang dapat hijab dari Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan akuan itulah nang seluruh wujud diri itu nah. Istilahnya rasa wujud kita itu nah, rasa melihat sifat tujuh. Itulah dikatakan dunia.
Sebab kalau kita balik asal maka kadang kita mawasan hanya semata-mata karunia daripada Allah secara salahnya. Tapi kalau kita ambil jalan malakutnya lain, kita ini kan nyatakan dari Allah, sehingga dia menyatakan dirinya sendiri. Jadi kita dari Allah, hanya kita untuk Allah. Dari itulah hadis kudusi mengatakan, semisal sekali alam buat hambaku dan hamba itu buat aku ya. Hah? Hebat kita. Jadi bila untuk Allah kan ada untuk kita deh. Jadi alam buat kita, walaupun kadang dibandir, kadang diberikan tetap pakai tatap pesan kita dunia nih. Air sudah tak minum, angin sudah tak isap, sudah kita semuanya. Jadi semuanya habis terpakai kita. Sudahlah kita untuk Allah. Ini dulu nih kita cari dulu. Sudahlah. Hanya satu, apakah si manusia yang berjalan di atas bumi ini ingat lawan diri? Serta ingatkan lawan yang mau kusi diri. Ini dulu. Di sini letaknya perjuangannya itu meningkatkan marifat kepada Allah. Jadi Rasulullah orang yang sempurna ilmunya adalah orang yang mengurusi dirinya serta bersiap-siap menghadapi kematian. Sedangkan orang yang bodoh ialah selalu menurutkan hawa nafsunya dan mengharapkan bermacam-macam harapan. Sebagaimana dia mengharapkan rahmat serta mengharapkan keselamatan di akhirat. Nah, mengharapkan nikmat serta perlindungan dari Allah hanya sangat disayangkan. Dia tidak mengoreksi dirinya. Jadi hanya 2 sampai di tamporong ada itu. Kan sempurna sampai ke minyak. Itulah dikatakan bodoh dalam makrifat. Maruf Al-Qarahi berkata termasuk bintang sufiah masa sidin dahulu nah. Mengharapkan surga tanpa apa itu dosa aja sidin. Mengharapkan syafaat tanpa sebab itu tertipu aja sidin. Nah. Dan mengharapkan rahmat kepada Allah engkau ingkar bungo di sini. Jadi kita melakukan rahmat sudahkah kita taat, mengharapkan sesuatu sudahkah kenal dengannya. Bagaimana mengenal Allah? Sudahlah mengenal diri. Jadi bila mengenal diri berarti nah bertamu dengan Allah. Itulah namanya perjuangan. Kebanyakan mengenal dengan bermacam-macam cara. Carilah jalan singkat tapi tepat. Kepada kata Allah kepada Rasulullah, bila orang bertanya di mana Allah, jawab mereka Allah itu barak benar, lebih barak daripada leher lawan orangnya. Jangan ngonan akrab boleh min hablil warid. Aku lebih baik daripada leher dengan orangnya, kan? Dan jangan bila orang bertanya kepada Muhammad tentang aku. Nah kalau dalam Suratul Baqarah nanti kita baca bulan puasa, biasa anak ibadian deh Pak ini kore. Bila orang bertanya Muhammad kabar tentang aku, pedang anak parak benar. Parak bil lisan gaya Pak, parak bil arkan gaya Pak, parak bil jinan gaya Pak. Parak bil lisan dalam perkataan penyakit zikrullah kepada Allah. Sebab dalam itu menafikan yang lain, ilam menetapkan ada itu ditetapkan. Artinya ingat secara tauhid bil arkan, lakukan dari ujung nembus secara perkataan yang masa iwan mukar lain kehidupan. Para lawan Allah Ta'ala bil jinan dalam perasaan gaya Pak, bujurkan dengan dirinya. Tadi bisa seorang merasakan adanya, kamu kedepinan doa. Berarti kembali kepada asa siapa sebujurnya manusianya. Nah, dinto makanya kita mau piabu si koma palatum siron kali melat kay kampun jiwa kamu aku. Nah, hendak langsung sama aja boleh jual Arif Billah berkata aku melihat dengan mata Allah Ta'ala, aku mendengar dengan telinga Tuhan, aku berjalan dengan betis Tuhan. Arif Billah itu mendengarkan tuh banginya. Sebab kalau mendengarkan sudah Allah juga bersuara. Kerja aku minallahi, apa ada daripada kamu dari Allah Ta'ala. Saudara ini Quran kan, apa aja dan kamu berlaku datang daripada Allah Ta'ala. Berdiri bagara kabang lah hijau putih kuning lah, jadi aku jalan karena itulah kata orang nang mabuk dalam laut hakikat, nang namanya istilahnya Hamzah Mansurid dulu, sama dengan Abdul Hamid Ambulung, sama lawan Datu Sanggul. Apa kita sebab dia tuh
agar kita dapat merasakan benar-benar artinya apa dibicarakan pada orang para lewat Tuhan, merasakan kita katakan. Jadi ilmu marifat ini pasti mempunyai syarat tersendiri, yaitu menurut jejak tingkah laku Rasulullah sebagian lahir dan batinnya. Lahir termasuk sidik amanah tablik batanah, ambil dalam pengertiannya, nah ilmiahnya kita secara makai sidik benar-benar melakukan, artinya jangan dusta. Bila hendak melakukan tane, apa sebab itu kelakuan Muhammad. Muhammad itu perintah daripada Allah. Kita benar-benar melakukan bagian daripada Allah dan jahir daripada hamba Allah. Sehingga benar-benar kita dapat merasakan ilmu dan dikarunia Allah pada kita. Sehingga kita dalam ibadah tadi memikirkan lagi tentang pahala. Sebab mengerti apa nak ibadah dan siapa nak beribadah dan taat, dan siapa pula yang ditaati. Nah ini dahulu. Nur itulah yang membuka segala tabir dari kehidupan. Maka itu sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran ada udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna. Masuklah ke dalam surga dengan apa yang kamu amalkan. Masuk ke dalam surga, tapi apa yang kamu amalkan? Itu pertanyaan Allah. Silakan masuk surga ya Tuhan kamu, tapi apa yang kamu amalkan? Ujar Rasulullah, la yadkhulul ahadukumul jannata bi amalihi. Kada akan masuk surga seorang itu ke dalam surga apa? Dengan amalnya juga. Ujar Allah Ta'ala, masuklah ke surga itu dengan apa yang kamu amalkan. Ujar Rasulullah, kada akan masuk surga seorang dalam surga dengan amalnya. Sedih banget dia mau tahu rumus nih, mantuknya mana? Mantiknya di mana? Jadi Allah Ta'ala madakan masuklah ke surga dengan apa yang kamu amalkan. Kita buka rasa apa yang kamu amalkan. Amal-amal kamu masuk surga jalan. Dengan apa? Jadi jawabannya aku ngamalkan kau ya masuknya. Dari kamu kada mau amalkan aku udah kawan. Dari kamu baca Quran, baca hadis, syarat segala macam kitab mundur segala, udah kamu masuk surga. Maka itu jadi Rasulullah tidak akan masuk surga seorang itu dengan amalnya. Menikam sembahyang, ikam merasa beribadah, selama kan masuk surga ya Rasulullah. Jadi jelas, maka itu Allah Ta'ala wadahkan Rasulullah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kami Muhammad Al-Quran supaya kamu menyampaikan maksud tujuan Al-Quran bukan tafsir. Maksud tujuan Al-Quran bukan tafsir Quran. Ada kita kan biasanya 90% dibaca mana-mana tafsirnya aja, maksudnya jarang. Ini di penduk surah Allah Ta'ala maksudnya semadakan tuh ada ulun mengarang surahnya. Maka itu jar namanya nur dan nafsu itu ada pernah padamnya perang siang dan malam. Kadang kalanya nafsu menang, kadang kalanya kalah. Inilah orang yang penuntut marifat, jangan istilahnya putus asa. Berjuang maka artinya lawan nafsunya selama masih hidup, maka marifat inilah caranya untuk memadamkan nafsu, disebabkan menyatakan diri Allah itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu adalah tahu. Kalau sudah tahu, mengamalkan. Bagaimana caranya mengamalkannya? Secara lahir kita melihara sifat Muhammad. Anil pasai wal mungkar. Muslim batinnya. Kada ada seorang. Jadi lagi kada tahu ya, kada ada sudah. Mamalang kada ada ini kada kawa. Kada dapat duit ini cine. Kada berukuh aja cine. Kenapa banyak dia? Coba saya bujur-bujur sempurna ke ilmu marifat batin kepada Allah dari orang mah ada nah kayak apa? Sebutnya ini ada dari jadi seorang situ pasti di lain ada. Cuma Allah innaka la tuliful mi'at, Allah kada berubah lawan janjinya. Di mana aja Tuhan kada berubah janjinya. Jadi amalkan supaya jangan tobat janji Allah bagi kita. Jika puji-puji amalkan aku ada berubah janji kau itu. Karena ikam tu aku sendiri lah. Aku hebat kalau ini mau jirai tahu biar Allah pakisannya, tapi dia merasakan mata kawa. Bisa itu kalau jibab macam-macam, makanya kan dicocok. Mau kalau jibab maka 3 juta. Cuma makanya kan dicocok, biar jibab murah makanya cocok bungas kan. Sama kita mau kupiah, biar kupiah murah.
tapi sih dia mau kayak bungas biar kopi habuga tapi makanya pindah piron jaga wah ya udah karena kayak itu dulu di Labuan siapa kan tahu kayak itu kemarin Haji Nunci karena mengamankan anak mas terus kopi yang tahun tuh merek mau bahas Bogor dia aku kaunya sudah jawab ya salah juga kayak pendek kayak kenapa salah ya nada ada bunyinya lagi orang apa dia nama siapa sih dan nampak jangkau kayak bertanya sedikit cuma hebatnya sini barengan bertiga jadi kan ada lagi anak sini usah ke mengajarin kita juga bini sini mengajarin kita sini mengajarin kita juga mati kita juga ada lagi jadi sini bila bulan puasa sini berjual warung di belakang udi dah apa putih yang paring semangga kado mitir tuh ditanya orang kan tahu tiang tuh tabungan nih dia tahu lah dulu bagi sedikit sedikit lah jadi bilangnya habis nak balik tuh 100 rupiah buat sini aku buat nih jadi bilangnya sudah 2 hari lagi bulan puasa habis ini bubus di orang tuh orang udah tahu tuh udah disuruh sini buat begini coba kan nah itu nak mulai sebulanan kan mencari 2 puting ibak setahun mabuk dipacah oma banyaknya ratusannya nang 2 bitir tuh ibak 2 puting orang bahari lah tidak memuliakan puasa ada bercari lagi jadi sebenarnya di sini bawa dong ya orang teh banyak sore buat sini halus dan mesti kada tahu orang bawa itu anu tabungan setahunan 2 bitir itu anu ibak orang kan tahu dia orang cak boleh sial sini semua makan segala macam jadi buru buat udi itu bang presiden mau tangga buat motor truk lah situ emang kan ada utang senai presiden mau kada bayar ke mau ngori dah jasa benda tapi nih kemana kada bayar pak kada dihirup dia orang gitu bang itu ini kan ada orang makan lo butangnya ayo sudah kan presiden lah kalau ikan ada duit bayarnya sih mereka duit ikan perkara dihirup kenapa aku ada bapak sama kami sini. Badan Haji Nunci, anaknya abad kayak gitu. Anak mas kok. Roma Ahmad tuh yang mau ke Pulau tuh, mau ke yang sembilan mutajid. Kapten Nunci tuh, buatnya tuh nang dulu lah, nang sugi-sugi lah. Ano si Tiga Guntur tuh, Abaji Guntur, orang Berebay. Birayang maksudnya itu Birayang salah nah itu si di Nunci itu di kampung Arab nih ya juga kalau ada 4 orang benjarnya itu kalau itu ya namanya di pasar Lamong orang muntai motor impala bahari itu siapa ngarannya lagi untuk motor impala tuh zaman Tuhan Jabir Sulaiman gubernurnya nyata untuk orang kada bisa mencari motor anak 4 tuh sudah ada motor dulu Juki Belalang tuh baru tahun 60 wah pada kisahnya kau juga mati juga semua habis duitnya kita rasakan lah dari itu kata Arif Billah namanya nur dan nafsu itu perang terus yang mana kadang-kadang nafsu kalah nur mana tapi ada tapinya tidak pas supaya kalian dari nafsu maka diujian ada ikan lah kalau sudah tahu ikan kada itu apa ada makanya jalan kita memakai kada dari ngalih banyak realisasinya ngalih contoh al-ata al-insani hidup dari lam yakum se'amad kurang kan subhanakallah ta'ala lah menceritakan manusia suratul insan bisa suratul dair bisa manusia ada manusia lam yakum se'an maskurah dari awal sampai manusia dapat dikenal oleh manusia jadi hebatnya Allah Ta'ala lah merahasiakan dirinya sampai orang kali pinandukinya pun gawian di dunia menyamarakan Allah menyamarakan dirinya sampai orang kali pinanduk di dunia ini adiknya makanya orang sopi itu rindunya tuh kada untuk manusia jasa binatang tumbuh-tumbuhan ada misalkan Abu Jim Bustami kalau setengah hari berjalan sedih nah
bawa roti pas habis jual makanan ibak samot belikan ke sini. Kenapa guru? Kasihan samot tapi sama keluarganya di rumah tuh. Ayo kita sikat bersih perut lapar. Boleh lah samot temu yang kena. Nah, Kanda ke masjid sini anak kasar pas penjikir mau ke atas menajat Allah Ta'ala pas baca sejak kembang bangun ya kembang dengar sini Allah ya kembang takjub sini duduk sini nangis biarkan sampai orang madang sini madang kamatnya di tangi bangjer lu sehat apa soalnya menangis semua di kantong banyak kambang itu jamutnya ikan mau ditaruh bang sini aku diberi Allah ada kegembiraan sedikit kambang ini menangis gitu. Nah itu juga Pak. Nah, kita ada di urusannya makanya tarik sambil lalu sambil manupohon orang perkara dia takut ciak pun terus baik tentang setan takut ciak orang ulun pernah Pak ini kan ada menyiraminya 7 mingguan nah turun lah memberi makannya burung tuh bersuara oh guru aja lawasnya makan depan diminum guru ya aduh kalau jadi kembali burung tuh ini perut kembang dulu Peringau mencari ke rumah ini hanya kambang mana semprot tuh tepung nyeprot anu masih geronya alhamdulillah nangis sama al khalqu kulluhum biyadillah makhluk itu keluarga Allah Ta'ala kambang keluarganya binatang keluarganya semua makanya ada semua pendir bener jangan kita tahu pandir kambang pandir binatang bagaimana kita nyala selalu mendulakan binatang kucing aja lambat makan kalau kuriak pop gue pernah sekali kucing tuh ini bahkan bakar ini tercatok gitu bukannya tercatok bukan kucing itu kadang kucing lagi apa ya bang nonton dari wadah lo cari ke atas dada sana udah isa masa bawa ke sana makanannya lihat dia kucingnya lu parah kelam beri makan di kursi itu menangis semua Allah Ta'ala. Kenapa? Suara Allah Ta'ala menyanyi oh my God bari manikan di pukul aku ulang Tuhan aduh ya Allah bari manikan dia juga nih aku dikepukul ulang lagi tapi kadang kamu tak sebenarnya kamu tak setarus mau ini pak nyaman benar tuh dan kadang ngerti jauh tuh oh, bebendir kembang, bebendir burung, bebendir ini, bebendir. Tapi ada terus menerus kada sewaktu-waktu kan. Ada kawan, ada juta tuh. Itu Allah membawakan hijab berarti ilmu ini sesuai Allah Ta'ala mandak al-khalqu kulluhum yang makhluk keluarga Allah Ta'ala. Jadi kita kata kalau Rasulullah wahabuhum ilallah jatuh siapa nak kasihin ambil suara itu anjuran amar tak siapa nak kau kasih aja Tuhan ampa'uhum li'ayani bermanfaatlah kalian untuk makhluk Allah Ta'ala kenapa kita musuh orang jangan orang tapi datang jangan musuhin ketemu tumbuhnya kadang mau musuhin apalagi dibukakan hijab arwah dulu kayak jabuk pasar laman 10 tuh kaman dia tuh udah bisa kan biar muncul turun kan puyau banyak loh jembatan ini kan puyau nasi di mana ke pelampung lah puyau nah lainnya nah lepas itu nabi kongka berdibir anak apa nih dengar ya latin ini kan puyau kan ini ya latin menangis dia dibuang sini ke ibu mulai saat itu sampai meninggal sini kada pernah makan binatang lagi ayam kak iwak kada pernah makan sayur aja makan nangis semarga penjago karena macam pian kada makan biasa mengisah saya nangis bungul banyak kita di sana aja mati aku kada melihat sikat gua itu aku udah melihat sikat gua ayam apa kamu udah melihat ya nah izin ini bukan Allah Ta'ala belum ceramah belum apa lagi yang bawa orang ke sana kan taruh hati nang acel kawan siden murid angah ilmi ya ilmi itu nang top 10 orang murid sini 10 itu murid sini kita masuk aja amat bapak kuat ukuran dulu dia tuh aja nang acel muridnya 2 jadi pas dibawa ke hanya acel kita lagi di kampung Karab
Kampung Arab tahun 71 tuh. Pada belum ceramah lagi, itu masih alim, itu gak ada ceramah. Sini madangin molong. Deng, aku udah tahu. Langsung 2 kali, kan ke sana. Dia main apa tahu dia siapa dia jawab. Berdiri, kamu banyak rumah halus banget, kan? Paling 4 kali 6. Kamar, rancang wasi, sebab sini. Berdiri sini. Jajan aja mas. Kamu sana dia. Hah? Coba. Aku seumuran dari bisa ke situ. Bah situ merangkap tarik sini kalah punduk gua. Kamu tahu lagi tuh? Pendiamannya. Belum ada tahu. Kamu di gua kamu sumpah kos 2 kali kita kayak udah sana. Astagfirullah. Orang ibu kayak luar deh. Masuk kamar lu sejak masuk kamar. Cium-cium si dia. Kita malim si narak pada pokoknya. Kita malim sih. Kalau dulu tuh alim bang, untuk menjadi makaya kok kan, terus tahu, tuh cuma nyamjak ayah kok dulunya, untuk menjadi makanya itu alim sih kan, biar hati aja lah, nah alim bicara makan, padahal alim aku lah, padahal anak bertakwa masalah intan beneran, ini ada nomornya, di mana ada intannya, jadi sini itu bahasa itu Bismillahirrahmanirrahim, nomor sekian kerat, nomor sekian kerat, tapi ada jam udah di situ. Kan di sana orang wali ya orang yang bakta banyak sini deh ya ikam aja bacakan semuanya minta banyak ngumpul suruh bacakan la ilaha illallah kayak apa lagi kita tahu bang di sini kan udah tahu itu ngalim di sini kan dekat jalan lagi baca peti apa teranai kumpul sampai tahu aduh jadi masing-masing lihat di jerungnya dia kok alhamdulillah. Anda kasih tuh kulira kok kopi suruh tiup baju pulang datang dari itu kok udah setelah aja kok karena seminggu 10 hari tanpa menanya cilasan kita kalau udah kaham dia ya murid aja ini juga murid angah juga sana mula anak sikong lagi si manakah siapa ya Muhammad tuh yang bebinian berdua orang alu-alu dia bisa anak binian ketahuan dia kok kesuarakan lawan si dia tapi tersuara awalnya tak ya kok belum ceramah apa kita mungkin gini aja dia buat besar apa dia burakan wakil mungkin ada apa anak Filipina Rupiah kereda kayak apa anak Filipina sedih kan ingat suara bulu ya buat ayah kok hidup tuh urusan Allah kan ingatlah suara ayah itu ayah kamar bulu sudah hidup tuh urusan Allah ya bukan jujur aja pak tapi sih kan Filipina kan bisa dicari fotonya bisa dicari bagian nikah. Dia pun duit tuh abang kawa kayak gitu nah kurang memberi sekian bagi sidin keluar ke pasar tuh kan dia lagi meninggal sidin cukup beres 2 liter aja ya pun dia ngomong bini pian sidin bini kau tuh kan bisa mengutin duit sidin pulang di depan sudah meninggal sini jual buat dia jual sajak dan setengah hari datang ke rumah kau di kampung Arab tuh sehingga deh sini masuk tuh beli makannya itu malas juga sampai pindah ini balu kita ke sini ini balu bagaimana seorang karena dia tahu anaknya siapa lagi tuh kemana aja tahu rumah tuh jual tuh kan tahu itu ganangan suara Rasulullah kepada Abi Waqqas kepada Rasulullah Nabi Waqqas suara wahai Abi Waqqas, ikan lebih baik meninggalkan kematianku, tinggallah. Lebih baik kamu meninggalkan anak Abu Haikam dengan harta yang banyak daripada airnya jadi peminta-minta. Soal Abi Waqqas. Jadi kita disuruh supaya kita meninggali harta anak bini, supaya jangan jadi peminta-minta. Disuruh dia curahkan kita. Masing-masing manusia inilah. Nah jadi istilahnya bagaimana cara pengamalan secara lahir kita memelihara sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji pada lahir, sehingga dapat benar-benar merasakan terpuji pada diri. Sering terjadi bagi orang yang penutup hakikat, sering banget terjadi. Nah mana dusta atau mendustai jiwa atau hati seorang. Belum kapiannya kita kalau pak guru tuh kalau salah aja kita
Tapi kalau ada ilmunya, anaknya itu tertahan aja. Saya ada ilmunya. Contohnya kayak paparannya bro. Nah, ya bisa dia 20.000 di kantong. Yang berniat 20.000 ini nggak ada orang kita sudah kapan beri akam. Dan taruh assalamualaikum ya. Kan sebenarnya saya beri 20.000 nih. Kan hati pian kan itu suara apa? Padahal dia hati pian loh, orang wajib belum pulang. Akan ada dia dusta kan itu. Namun dusta ya hati ini nang kada mau terbuka hijab ya. Biar beramal kayak apa aja, menuntut ke mana aja, yang dusta ya hati ini kada Allah kada membuka hijab. Hati itu terdinding dengan aku sebabnya. Karena dusta yang mendustai hati aja tuh ya. Kada dustai orangnya hati. Kebanyakan sudah manusia nih. Allah yang banyak dustai hati. Padahal pian tahu nambah kehendak dalam hati itu siapa? Aku dia Allah. Atau kan mesti aku lah. Kan berarti mesti aku gitu. Amun kan mesti aku nak apa kamu? Ngeramput ya kan? Nama itu orang Soviet itu negara pernah membungi hati itu. Inna abdal zanbi aku terserah dalam hamba kolam dia. Ya, sangka di hati itu kan share rahasia Allah Ta'ala. Sambatannya benar mati. Ya kadang kalanya disadakah benar. Kan aku udah tinggal di kesiannya. Setelah taubah itu boleh dah Allah. Itu bang koler aku sana aja. Padahal dia sudah memerintahkan dah. Bari siapa? Padahal apa? Oh dia mesti mau bela. Padahal ini merintah lah. Itu bukan hati. Aku mau merintah ya Allah Ta'ala. Aku mau merintah itu. Kada hati aku mau merintah. Ijan maknis belakang ya khudirullah. Berasi hati kamu aku nak hadir ke Tuhan. Maka itu kalbil mukmin baik. Coba hatinya orang beriman itu kalau rumah Allah tak. Itu kalau suruh mengaji tasawuf melatih itu secara mengkawal kontinu. Jangan coba-coba mendustai hati. Kasihan kan 100 tahun mengaji kan tidak dapat apa-apa. Kemudian mendustai hati itu. Sama aja kalau bukan rasih mustahil aku ya gak terlalu. Tidak mesti undir kayak apa mustahil harus dia Tuhan diam sedih kadang kan begarannya. Rasakan dia belum bisa mengaji segala macam tapi kan dia Tuhan mesti aku aja tuh ya. Marah bakal suatu dia mau tapi aku mustahil oler jatuh aku bari. Rasakan ya, mudah kita jangan lah. Di sini nah kalau timbul keyakinan sejujurnya aku maaf lah keyakinan itu bukan kita. Aku sendiri ya Tuhan membuat suatu cerita itu apapun di hati kamu tuh aku semua menetapkan. Kalau aku tetapkan ya Tuhan yakin kamu. Tapi ini kebanyakan misteri dia kok. Koler kita aja anak yang beritahu aku koler nang oh abah dustain harus koler kalau dia kan dia udah bang. Nah itu kalau syariat kan masalah nih. Kita mau hakikatnya nah supaya mau nanti dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ulun ini nang belajarkan ini kan dia berlinding lagi dengan Tuhan. Coba dustabian lawan Allah kalian kebanyakan. Contoh kayak Pak. Sampean sudah dia kan tahu ucapan kebiasaan kan bangun jam 3 atau jam 4 kalau sembahyang ini. Bangun jam 4 kan sembahyang, mustahil tak? Banyak bahan kita ini bisanya Allah Ta'ala dia marahkan sesuatu maka alabihan daripada manusia menjadi rekan pada Allah. Mungkin pendusta aja gitu ya. Bukan dustai orang ada. Dustai awak diri seorang nih ya. Diri sendiri itu aku kalau dibenciakan mendustai Allah berarti mendustai Muhammad. Dia mendustai Muhammad mendustai diri kamu seorang gitu. Maka itu barang siapa berbuat dosa berarti dia menganiaya dirinya. Dan ada bisa seorang juga menantu membuat jahat di situ buat kebaikan. Ada menguntungkan dia kok, ada merusak apa itu kebesaran Tuhan. Ikan merasakannya surang. Nah ini sakitnya dia mutasawuf kan. Kita ini banyak terlalu bohong melawan diri. Jadi bohong jalan Allah, bohong jalan Rasulullah. Ada sedihnya.
Mungkin kami ingat dustanya kita Rasulullah. Sopan ya. Di mana sifatnya ya? Sembahyang sopan. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Hai orang yang bolak-balikkan hati. Dusta terus gitu nikah itu namanya bolak-balik bisa dusta. Ayo Pak. Hah? Kamu minta tatapan di hati itu. Agama Allah, agama tadin, maripat pinandu supaya menatapakan bahwa bujur engkau, tapi aku dustai gitu kan. Pak, merasakan kita nih. Kita dustai orang ada, dustai awak surangan lah. Jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita sakit rezeki sepian, jangan menyalahkan Allah. Karena kebohongan pian banyak sama Allah. Ayatul Nabi kisrasun ijah desa kanda bahwa jatuh melakukan jimakhana. Tanda munafik 3 perkara dapat dusta. Dipercaya hianat, berjanji dilanggarnya, kena semua kita. Tapi kan dalam manusia lawan Allah. Aku percaya nikah itu sana yang jalan talas kan. Baik yang besar dia mau. Kemana aku percaya? Aku serahkan dari ujung rambut sampai kaki